Beliau membaca kitab Al-Muwatta karya Imam Malik tanpa memegang buku sama sekali. Di hadapan ratusan penuntut ilmu di Madinah, beliau melafalkan ribuan hadis dan hukum di luar kepala, tanpa salah satu huruf pun. Seketika Imam Malik, ulama yang paling disegani di daratan Hijaz saat itu, terperanjat dan menyampaikan, Inni arallah qad alqa ala qalbika nuran, fala tudfi'hu bidhulmatil ma'asiyah. Aku melihat bahwa Allah telah menaruh cahaya dalam hatimu. Maka jangan pernah padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Bahkan kelak, sahabat sekaligus muridnya sendiri, Imam Ahmad bin Hambal sampai mengatakan, kedudukannya bagi dunia seperti matahari yang menyinari bumi, dan bagikan kesehatan bagi tubuh manusia. Siapakah sebenarnya remaja yang berdiri di hadapan Imam Malik yang membuat para ulama besar ini tergabung-gabung? Remaja tersebut adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sosok yang hari ini kita kenal sebagai Imam Syafi'i. Rujukan hukum fikih beliau dianut oleh lebih dari 500 juta umat muslim di dunia, termasuk mayoritas masyarakat Indonesia. Namun, apakah kita tahu, sebelum nama beliau membahana di panggung ilmu peradaban Islam, Imam Syafi'i muda hanyalah seorang anak yatim yang sangat miskin. Jangankan membeli buku, untuk membeli selembar kertas pun ia tidak mampu. Ia harus memunguti pelepah kurma, pecahan tembikar, hingga tulang-tulang unta bekas, hanya untuk mencari pelajaran. Lantas, bagaimana seorang anak yatim tanpa fasilitas ini dapat tumbuh menjadi mujadid atau pembaharu agama di abad kedua Hijriah? Insya Allah kita akan mengupas kisah kehidupan beliau di serial Sejarah Hidup Imam Syafi'i rahimahullah. Pada episode pertama ini, kita akan membedah secara mendalam rahasia di balik kejeniusan beliau. Insya Allah. Kisah ini bermula pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Tahun yang sangat bersejarah, karena pada tahun yang sama ulama besar Kufah, Imam Abu Hanifah rahimahullah wafat. Imam Syafi'i lahir dari nasab yang mulia. Jalur ayahnya yaitu Idris tersambung hingga ke Syafi' bin Sa'ib, lalu ke Al-Muttalib dan Abdul Manaf. Artinya beliau memiliki pertalian darah Quraisy yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Karena itulah beliau kerap dijuluki sebagai Al-Imam Al-Muttalibi. Namun kemuliaan nasab tidak serta-merta berbanding lurus dengan kesejahteraan materi. Sang ayah wafat tidak lama setelah beliau lahir. Imam Syafi'i kecil tumbuh sebagai anak yatim dalam dekapan ibundanya, yaitu Fatimah binti Asad, seorang wanita salihah dari suku Azd. Banyak literatur sejarah mencatat kecerdasan luar biasa yang dimiliki oleh sang ibu. Ada satu kisah menarik, ketika ibunda Imam Syafi'i bersaksi di hadapan hakim kota Mekah bersama seorang wanita lain, ketika hakim hendak memisahkan kedua wanita tersebut untuk menguji kesaksian mereka, apakah mereka jujur atau tidak, sang ibu langsung mengorasi hakim itu secara mendasar. Beliau mengutip surat Al-Baqarah ayat 282 dan berkata, tidak ada hak bagimu untuk memisahkan kami. Karena Allah SWT sendiri yang berfirman, antadilla ihdahuma fatudzakkir ihdahuma al-ukhra. Supaya jika seorang wanita saksi lupa, maka wanita saksi yang lain mengingatkannya. Mendengar ketajaman pemahaman ayat tersebut, sang hakim terdiam dan kemudian membatalkan niatnya. Dari rahim wanita cerdas, tegas, dan ahli ibadah inilah calon ulama besar dunia ini dilahirkan. Ketika Imam Syafi'i berusia 2 tahun, sang ibu melihat ada bahaya jika anaknya tetap tinggal di Gaza. Ia khawatir nasab dan karakter Quraisy anaknya akan memudar di lingkungan yang asing. Maka Imam Syafi'i kecil dipeluk kemudian dibawa menempuh perjalanan jauh menuju Makkah, kota kelahiran nenek moyangnya sekaligus pusat peradaban ilmu saat itu. Tiba di Makkah, kehidupan mereka tetap berada dalam keterbatasan ekonomi. Sang ibu bertekad tidak akan menikah lagi demi memfokuskan seluruh hidupnya untuk pendidikan Imam Syafi'i. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa ibu bernazar dan berdoa, "Wahai anakku, ayahmu telah wafat dan kita tidak memiliki harta. Namun aku telah menazarkan dirimu untuk ilmu. Semoga Allah menyatukan kembali kebingungan umat ini melaluimu." Sang ibu kemudian memasukkan Imam Syafi'i kecil ke kutab atau tempat belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Namun karena tidak mampu membayar upah pengajar, ada kisah kecerdikan yang menarik di sini. Imam Syafi'i kecil diminta untuk beradaptasi. Ketika pengajar sedang menyampaikan pelajaran kepada anak-anak orang kaya, Imam Syafi'i duduk menyimak dengan penuh adab tanpa mengganggu. Otak beliau yang tajam menyerap seluruh pelajaran itu dengan sangat cepat.
Ketika sang pengajar harus beristirahat atau makan siang, Imam Syafi'i yang waktu itu masih kecil menggantikan peran pengajar tersebut untuk mengulangi dan menjelaskan materi kepada murid-murid yang lain. Imam Syafi'i sangat membantu dalam mengajar, sehingga sang pengajar kutab dengan sukarela membebaskan biaya pendidikannya. Di saat usia yang sangat muda, yaitu 7 tahun, Imam Syafi'i telah menghatamkan dan menghafal seluruh Al-Quran, 30 juz. Tidak berhenti di situ. Rasa hausnya akan ilmu membawa Imam Syafi'i ke majelis-majelis di Masjidil Haram. Namun masalah baru muncul. Ia tidak memiliki uang sama sekali untuk membeli kertas. Apakah kemiskinan menghentikannya? Tidak sama sekali. Imam Syafi'i berjalan ke kantor-kantor pemerintahan kota untuk meminta sisa-sisa kertas yang sudah tidak terpakai. Ketika kertas sisa itu habis, sang ibu membawanya ke tempat penyembelihan unta. Mereka mengumpulkan tulang-tulang belikat unta yang lebar, mengeringkannya. Kemudian Imam Syafi'i menuliskan hadis ataupun kaidah ilmu yang beliau dapatkan di atas tulang-tulang tersebut. Jika tulang itu sudah penuh dengan tulisan, beliau akan menyimpannya di dalam sebuah wadah tua yang beliau tempatkan di rumahnya. Imam Syafi'i pernah menceritakan masa mulanya beliau belajar ini dengan berkata, "Kuntu yatiman, fa kuntu idza ra'aitu azman yaluh akhudhuhu faktubu fihi." Aku adalah seorang yatim di pangkuan ibuku. Setiap kali aku melihat tulang yang bersih, aku mengambilnya dan menulis di atasnya. Selain daya ingat yang luar biasa, Allah SWT mengaruniai Imam Syafi'i suara yang sangat merdu saat melantunkan Al-Quran. Para penuntut ilmu di Makkah menceritakan bahwa apabila Imam Syafi'i sedang sholat dan membaca Al-Quran di Masjidil Haram, orang-orang akan saling berbisik. Mari kita mendengarkan suara dari pemuda dari keturunan Muthalib ini yang sedang membaca Al-Quran. Banyak jamaah yang menangis terisak ketika mendengar artikulasi dan juga penghayatan bacaan beliau. Setelah menguasai Al-Quran dan juga tafsir dasar, Imam Syafi'i mendengar nasihat dari para ulama tentang pentingnya menguasai bahasa. Beliau kemudian memutuskan untuk keluar dari kota Madinah dan tinggal selama kurang lebih 10 tahun bersama suku Hudzail di pedalaman padang pasir. Mengapa suku Hudzail? Karena suku Hudzail terkenal di seluruh penjuru Arab sebagai suku dengan kebahasaan yang paling murni, fasih dan belum terkontaminasi oleh bahasa asing. Di sana beliau tidak hanya mendalami tata bahasa, tetapi juga menghafal lebih dari 10.000 bait syair Arab kuno. Kedalaman ilmu beliau dalam bahasa Arab diakui langsung oleh tokoh-tokoh tata bahasa dunia. Bahkan salah satu tokoh tata bahasa terbesar sepanjang sejarah, Al-Asma'i, pernah berkata, "Aku mengoreksi dan mengonfirmasi syair-syair suku Hudzail kepada seorang pemuda Quraisy yang bernama Muhammad bin Idris, yang tidak lain adalah Imam Syafi'i." Bukan hanya ilmu sastra, di padang pasir itu, di pedalaman Badui, Imam Syafi'i juga melatih fisik beliau. Beliau menjadi seorang penunggang kuda yang tangguh dan juga pemanah yang sangat mahir. Dari 10 anak panah yang dilepaskannya, hampir seluruhnya mengenai sasaran dengan tepat. Pengalaman ini membentuk Imam Syafi'i menjadi pribadi yang komplit, memiliki ketajaman intelektual, kelembutan sastra, dan juga ketahanan fisik yang prima. Pada usia sekitar 10 tahun, Imam Syafi'i mendengar nama besar Imam Malik bin Anas di Madinah, dan kitab karya beliau yang sangat monumental yaitu kitab Al-Muwatta. Karena tidak memiliki uang untuk membeli kitab tersebut, Imam Syafi'i meminjamnya dari seorang penduduk Makkah. Apa yang terjadi? Hanya dalam waktu 9 hari, Imam Syafi'i telah menghafal seluruh isi kitab Al-Muwatta di luar kepala. Melihat bakat dan juga kesiapan anaknya, sang ibu menggadaikan rumahnya seharga 16 dinar untuk membekali Imam Syafi'i berangkat menuju kota Madinah, menemui sang ulama besar tersebut, Imam Malik. Setibanya di Madinah, Imam Syafi'i yang masih muda waktu itu masuk ke majelis Imam Malik. Ketika diminta untuk membaca, Imam Syafi'i membaca hafalan Al-Muwatta dengan suara yang sangat merdu dan tanpa memegang kitab. Imam Malik yang terkenal sangat disegani dan tidak sembarangan menerima murid, beliau tertegun. Beliau melihat cahaya keilmuan yang sangat terang pada pemuda ini, lalu menyampaikan nasihatnya yang sangat legendaris. Inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran, fala tudfi'u bizulmatil ma'asiyah. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat bahwasanya Allah telah mencurahkan cahaya ke dalam hatimu. Maka janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Di Madinah, Imam Syafi'i menimba ilmu dan juga melazimi Imam Malik selama bertahun-tahun hingga sang imam wafat. Dari Imam Malik, Imam Syafi'i menyerap madrasah Ahlul Hadis
atau dikenal dengan metodologi hukum yang sangat bersandar pada riwayat dan asar riwayat-riwayat para ulama salaf dan juga hadis yang sahih. Bahkan pada usia yang sangat belia, yaitu usia sekitar 15 hingga 18 tahun, guru beliau di Makkah, Muslim bin Khalid Az-Zanji, telah memberikan izin atau ijazah kepada Imam Syafi'i untuk memberikan fatwa kepada masyarakat dengan berucap, berfatwalah wahai Abu Abdillah, maksudnya adalah Imam Syafi'i, demi Allah sudah saatnya engkau memberikan fatwa. Dari potongan awal sejarah kehidupan Imam Syafi'i ini ada pelajaran karakter yang amat mendalam bagi kita. Yang pertama, kemiskinan fisik bukanlah kemiskinan jiwa. Ketiadaan harta tidak mampu menghalangi seseorang yang memiliki niat lurus dan tekad yang kuat. Yang kedua, peran kunci seorang ibu. Ibunda Imam Syafi'i menunjukkan bahwa visi seorang ibu dalam mengarahkan pendidikan anak jauh lebih berharga daripada tumpukan warisan harta. Yang ketiga, kuasai ilmu alat sebelum hukum. Imam Syafi'i menguasai Al-Quran dan bahasa Arab hingga ke tingkat sastra tertinggi sebelum beliau berdiri mencetuskan kaidah-kaidah hukum fikih. Namun perjalanan hidup sang mujadid ini tidak berjalan mulus tanpa hambatan. Dalam episode berikutnya, kehidupan Imam Syafi'i akan diuji dengan sangat dahsyat. Beliau akan bertolak ke Yaman, terlibat dalam ujian tuduhan fitnah politik yang hampir menyebabkan beliau dihukum mati oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian juga diarak menggunakan rantai besi hingga akhirnya terdampar di Baghdad dan bertemu dengan Madrasah Ahlur Ra'i. Bagaimana seorang ulama muda ini menyelamatkan nyawanya dan menyatukan dua mazhab besar dunia Islam? Kita insya Allah akan membedahnya pada episode 2 di kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.